Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raken Kasbota Maulana, nomor absen 30 akan menjelaskan materi Supersemar. Supersemar adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dan pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Lewat surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, ini terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, yaitu saat masih menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Supersemar dikeluarkan dengan tujuan mengatasi konflik dalam negeri saat itu dipicu peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Namun hingga saat ini Supersemar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Supersemar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Supersemar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Pada peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal tersebut. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis yang selanjutnya membentuk Kekuasaan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada Oktober 1965. Selain itu juga ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KPPI), KBI, KASI, KAWI, dan KAGI yang semuanya tergantung Front Pancasila yang dilindungi tentara. Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusut G30 ES dan berukah perekonomian di masa pemerintahannya. Aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal 1966 telah mencapai 600% lebih dari Soekarno masih bergeming. Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR dan melayangkan 3 tuntunan berikut. Isi tuntunan yang kemudian dengan dikenal dengan Tritura: pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur terlibat G30S, penurunan harga, demonstrasi besar-besaran kembali terjadi pada 11 Maret 1966 yang dilakukan di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Tujuan Supersemar melihat situasi saat itu. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitip pesan kepada 3 jenderal. 3 jenderal tersebut adalah Brigjen Amir Mahmud, Panglima Kodam Jaya, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, dan Maijen Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi, yang hendak menemui Soekarno. Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Setelah pesan tersebut sampai, Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada 11 Maret 1966 sore. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang dibuat di Istana Bogor. Surat Perintah 11 Maret bertujuan untuk mengatasi situasi saat itu yang semakin memanas. Supersemar dikeluarkan oleh Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima tertinggi ABRI Mandataris MPRS atau BPR. Berikut ini isi keputusan tersebut: pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menetapkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. Selama ini beredar 3 versi
beredar 3 versi Super Semar yang tidak ada satupun asli. Ketiga versi tersebut datang dari Pusat Penerangan Puspen TNI AD, Sekretariat Negara Setnek, dan Akademi Kebangsaan. Meski Super Semar ada beberapa versi, terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui oleh Orde Baru dan dijadikan acuan. Super Semar berisi tentang berbagai hal sebagai berikut. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewajiban pemimpin presiden panglima tertinggi pemimpin besar revolusi mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi, mengadakan koordinasi pelaksanaannya perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. Dan kontroversi Super Semar, setidaknya ada 3 kontroversi Super Semar, yaitu keberadaan naskah Super Semar asli hingga kini belum diketahui, dan 3 versi yang ada di otentik. Super Semar diberikan bukan atas kemauan Soekarno, tetapi di bawah tekanan. Super Semar melakukan perintah pengendalian keamanan, tetapi dimaknai oleh jenderal yang membawa surat itu dari Istana Bogor ke Jakarta sebagai penyerahan kekuasaan, sehingga digunakan Soeharto melakukan beberapa aksi beruntun termasuk pembubaran PKI. Dampak dari Super Semar, yaitu Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno dengan Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S PKI. Status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Soekarno lengser dari kursi kepresidenan Soeharto menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Super Semar menjadi tonggak lahir Orde Baru yang bertanyaan hingga 1998 hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia menguat. Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Nah, sekian penjelasan Super Semar, dan cukup panjang ya ternyata. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.